Perkenalkan, nama saya Michael Manurung dari kelas PKOH NIM 6231121064. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang osteologi pada mata kuliah anatomi. Oke, pada kali ini saya akan mempresentasikan bagian osteologi dalam kranium. Sebelum kita mempelajari di kraniumnya, kita harus mengerti apa itu osteologi. Osteologi adalah cabang ilmu anatomi yang mempelajari khususnya seluk-beluk tulang. Nah, di sini ada fungsi tulang, jenis tulang menurut bentuknya, dan ada beberapa contoh gambarnya juga. Baiklah, yang pertama, kita masuk ke fungsi tulang. Fungsi tulang itu ada beberapa. Yang pertama, memberi bentuk dan penunjang tubuh. 2. Sebagai tempat perlekatan otot dan tendon. Yang ketiga, sebagai perlindungan organ tubuh. Yang keempat, sebagai alat gerak pasif pada tubuh. Yang kelima, tempat pembentukan sel darah. Yang terakhir adalah tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Nah, itu adalah fungsi dari tulang. Oke, selanjutnya adalah jenis tulang menurut bentuknya. Tulang panjang yang pertama. Contohnya ada femur, tibia, dan humerus. Yang kedua adalah tulang pendek. Tulang pendek itu contohnya seperti os carpalia. Yang ketiga tulang tapis. Contohnya costa, cranium, dan scapula. Yang keempat tulang tak beratur. Contohnya vertebra dan maxilla. Yang kelima tulang berlobang. Contoh cranium dan maxilla. Nah, ini adalah beberapa contoh dari tulang yang kita tadi. Ada tulang pendek, tulang berlubang, tulang tak beratur. Oke, next. Masuk kita ke kranium. Tengkorak berperan sebagai kemasan untuk otak dan organ sensoris, membentuk struktur wajah dan juga mengandung awal traktus gastrointestinal dan respiratorus. Selanjutnya adalah jenis tengkorak. Tengkorak terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah neurocranium untuk otak. Lalu selanjutnya viscerocranium untuk rangka wajah. Batas antara keduanya terletak pada daerah akar hidung dan membentang sepanjang pinggir atas orbita terus ke meatus acousticus externa. Nah, masuk kita ke neurocranium. Neurocranium terdiri dari os occipital, os sphenoid, os temporal, os parietal, os frontal, pars squamosa, dan pars mastoid. Selanjutnya masuk kita ke viscerocranium. Viscerocranium terdiri dari yang pertama adalah os ethmoid, yang kedua os nasal, yang ketiga adalah os vomer, yang keempat adalah os maxilla, dan yang terakhir adalah os mandibula. Nah, ini adalah gambaran tengkorak dari samping. Terus di situ ada beberapa jenis tulang ya, ada beberapa batasnya juga ada, bisa dilihat sama-sama. Nah, ini adalah nama-nama tulangnya tadi. Ada frontal bone, sphenoid, ethmoid, nasal, zygomatic. Ini adalah tulang-tulang yang terdapat di bagian kepala kita. Oke, kita lanjut saja. Ini adalah penampilan dari depan. Untuk tengkorak itu sebenarnya dari mata kita itu bolong, tidak ada daging. Ini adalah bentukan tengkorak tanpa dagingnya. Seperti inilah penampakannya. Dari depan ada frontal, nasal, zygomatic bone, maxilla, mental foramen. Oke, kita next. Ini sama juga ya, tapi ini hanya animasinya. Nah, ini penampakan dari atasnya.
Dari atas itu masih terlihat juga frontal bone-nya masih ada. Nah, ada garis segitiga, seperti segitiga, itu adalah pembatas tulang antara frontal bone, parietal, dan parietal. Nah, di bawah itu ada occipital. Oke, kita lanjut. Ini dari belakang. Ini di bagian rahangnya. Bisa kita lihat ya. Ini di bagian rahang dari dalam. Nah, mungkin sampai situ saja ya. Inilah dia contoh gambar-gambar tulangnya. Saya rasa sudah cukup jelas. Oke, baik. Mungkin hanya sampai situ yang bisa saya jelaskan mengenai kranium. Jika ada kekurangan dalam video presentasi saya memohon maaf kepada Ibu Dr. Rika. Saya akhiri dengan selamat pagi Bu.